Halo, Halo, ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Balik lagi soal ngobrolin komik. ya Silakan, kita Mas akan Daris. ngobrolin produk terbaru Alex Media Yes. yang sudah dinanti-nanti banyak orang, yang selama 2 tahun ini selalu ditanyakan di medsos. Beneran 2 tahun ini Oke. hype-nya dibangun. Jadi sebelum keluar ini tuh orang tuh udah minta. udah minta si Wah. Alex masih tarik ulur Tapi Alex udah bilang akan ngeluarin nih. baru tahun kemarin ya, baru sebelumnya tarik ulur karena emang mungkin lisensinya cukup mahal. Oke. Terus banyak. Dan Daris tadi bilang bahwa produk ini tuh bisa dibilang cukup cepat untuk habis. Maksudnya, Ya, ya kan? aku mantau dari teman-teman yang beli di toko buku langgananku itu 1 hari sold out. Wow. Terus kemudian di beberapa Gramedia katanya sampai nggak bisa dicari, ternyata dia ditumpukannya udah ke bawah banget, tinggal 2 pieces. Oh, kayaknya disembunyiin orang ya. Enggak, itu jadi kan kalau di Gramedia tuh kan ada ada Yang tumpukan buku baru. Nah, itu dia nggak kelihatan tuh karena udah di bawah banget. Iya. Kalau yang biasanya bunyiin tuh aku dulu. Iya. Dan nggak diambil orang. Ya, karena kung duit aja. Nah, yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, kita juga tentu saja tidak akan kelewatan untuk membahasnya. Oke. Ini produknya. JoJo Bizarre Bizarre Adventure. Pasti udah banyak yang tahu lah. Ya. Pasti udah banyak. Ini sendiri IP yang udah sangat lama ya, 80-an? 80-an akhir mungkin. Setara sama Nectar, Fist of North Star. Gambarnya pun mirip. Nah, orangnya gede-gede. Kebetulan nih komikku North Star lagi dipinjam temen, jadi nggak bisa ngebandingin. Yes. Nah, apa yang spesial dari komik ini adalah dia dicetak dalam format bungkoban, Mas. Format double, ya kayak Sensayaku tuh. Sama ini, Saman King? Saman King beda lagi. Beda lagi ya? Nggak bandel juga, tapi formatnya format original Alex Media. Oke. Nah, kalau di Jepang tuh juga punya format kayak gini. Ini format Jepang ya? Oke. Nah, kita ngomongin produknya dulu ya. Kita ngomongin produk setelah itu baru kita bahas. Yes. JoJo itu kenapa kok banyak yang minta gitu. Dan yang minta itu generasi muda. Wow. Bukan bapak-bapak. Ini kan dulu di Indonesia terbit. Pernah terbit. Ya kan? Dengan judul Mission Impossible. Ya. Bagaimana judulnya bisa seperti itu? Silahkan tanya ke Raja Wali Gravity. Itu juga cuma 3-4 volume tuh. Iya. Nah, treatment komik ini sama seperti treatment Heroes. Kita udah pernah bahas Heroes belum sih? Belum. Hiro Mashima ya? Oke, belum. Nah, ini ada lidah cover. Yes. Nah, tapi di sini ada ini. Profil. Ada profil mangaka yang dulu komik dulu juga ada. Di jaket cover kan dulu juga ada. Betul. Dragon Ball ada. Tapi Alex Media, kalian kok tipu. Wow. Ini Hiroki Araki. Aduh. Waduh. Wow, luar biasa. Ya, tapi mengesampingkan itu, it's a good product. Buat fans nggak masalah ya. Iya. Oke. Kalau UCD masalah. Iya. Nah, yang menarik juga biasanya di sini tuh ada Alex Media, ini kan imprintnya level komik tuh. Oke. Nah, di sini biasanya ada level komik. Kadang itu kan cukup mengganggu. Sudah banyak masukan yang di mana. Nah, kemudian akhirnya untungnya dikabulkan. Nah, jadi kayak gini doang. Tadinya di sini ya? Di sini ada. Iya. Ini kan jadi seperti kayak ngikutin Viz Media tuh. Viz Media itu kan juga kayak gitu. Di cover depannya kosong. Nah, ini level komiknya di bawah sini jadinya. Kan tidak mengganggu, tidak mengganggu. Bagus ini. Jadinya ini kan sebutannya ini punggung, punggung buku. Mas Bagas kan pernah kerja di penerbitan. Jadi istilah-istilah semacam itu Menguasai lah. Bagusnya ini kayak gini, sama ada JoJo-nya. Yes, bagus kok. Secara pribadi saya nggak suka. Secara pribadi nggak suka. Oke. Karena susah disampul. Oh, betul. Karena kalau disampul nggak bisa di. Iya. Komikku itu sampulan semua ya. Ya. Berarti termasuk Riz? Jaket ya? Jaket itu aku juga nggak suka. Betul. Nah, tapi itu kan preferensi. Bukan hal baik, bukan hal buruk. Secara value produk bagus. Tapi secara kalau Daris kan secara penyimpanan segala macam. Oke.
nggak bisa disampul Iya, gitu loh. Biar nggak kotor kan Betul, biasanya. kecuali beli dulu Aris. Soalnya disampul tuh kan jadi ribet ya kayak gini. Iya, iya, Kalau aku jaket yang kayak North Star tuh aku sampulnya jaketnya aku sampul sekalian karena di dalamnya nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Tapi kalau yang seperti ini, seperti Shaman King tuh, aku pusing tuh nyambungnya karena gambar. Secara kualitas terjemahan, it's okay. Oke. Ini dia nanti yang akan kubahas. Kita ngomongin ceritanya dulu. Oke. Jelas ini komik terbit di tahun 80-an. Oke, tahun 80-an sebentar. Sebelum nyampe ke sana, ini akan sampai tamat kah? Kemungkinan ya. Oh, ya, kemungkinan. Ini part 1 ya. Jojo itu kan ada beberapa part. Yap. Part 1 3 volume. Oke. Jadi bisa jadi volume 4-nya nanti art 2-nya nggak tahu kapan. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Oke. Tapi mengingat karena melihat betapa volume 1 ini cepat habis. Antusiasmenya, oke. Kemungkinan bakal lanjut. Oke. Karena orang-orang yang beli ini sebagian besar adalah orang yang udah ngerti Jojo. Mereka ngerti Jojo kapan bagusnya. Oke. Jadi mereka bersedia untuk spending dulu untuk sampai ke bagian bagus. Oke. Bukan berarti ini nggak bagus. Ya. Cuman gini, ini kan ceritanya sesimpel. Kita nggak bisa ngomongin banyak soal cerita karena masih volume 1 ya. Jadi soal bagaimana si baik dan si jahat gitu loh. Sesimpel itu loh. Simbol itu. Kayak cerita-cerita North Star Sensaya itu zaman dulu tipikal. Era 80-an tipikal seperti itu. itu. Apa yang spesial dari ini adalah kemudian seperti apa yang spesial dari Sensaya, relentless karakter utamanya. Oke. Bagaimana benar-benar memperlihatkan si baik dan si jahat simple banget. Tidak ada crafting yang macam-macam. Belum. Nanti masuk ke part-part berikutnya kata teman-teman yang udah nonton. Karena mangakanya juga semakin bertumbuh. Bagusnya adalah tidak seperti One Piece, tidak seperti Naruto yang kemudian bertumbuhnya itu dalam satu frame cerita. Jadi ketika ada sesuatu yang beda di tengah, jadinya kok agak nggak connect. Nah, Jojo karena dia adalah per part dan partnya itu kan keturunan-keturunannya. Ketika mangakanya ingin ngubah mekanik, terasa sangat smooth. Karena beda era. Oke. Mungkin udah Nah, kalau ini masih agak brute force saja. Baik, jahat dan sekali lagi tipikal tahun segini, teman-teman. Nah, apakah ini enjoy dibaca? Untungnya terjemahannya yang oke. Terjemahannya yang oke. Aku nggak bilang bagus ya. Aku nggak bilang bagus banget. Enggak, karena ada banyak yang lebih bagus. Tapi terjemahannya oke yang bikin aku bisa lebih enjoy bacanya. Makanya ini rekomen banget sih buat teman-teman yang suka komik shonen, pukul-pukulan dan lebay-lebayan. Ya, betul. Ada Jojo itu kan terkenal di pose-pose lebaynya ya, kayak gini. Kalau mukulnya itu dengan putaran. Dan itu di komik-komik zaman dulu itu umum malah harus kayak gitu. Rule of cool-nya itu gede banget. Kayak Seiya kalau mukul itu di komik tangannya jadi gede banget misalnya ke layar ke halaman kita gitu. Kalau sekarang kan agak nggak umum ya. Iya, betul. Makanya ada ekspektasi yang harus dipasang, ada ekspektasi yang harus di-set ketika baca komik ini, terutama kalau teman-teman itu pembaca komik baru. Era-era Black Clover, era-era Kimetsu no Yaiba, era-era harus ada penyesuaian dulu. Bukan berarti jelek. Nggak jelek, cuman emang storytellingnya beda. Cara bernarasinya beda aja. Iya, betul. Emang itu zaman. Ya kayak nonton film jadul lah teman-teman, kayak gitu aja sih. Kan cara menikmatinya juga. Betul. Kalau aku malah rekomen sih buat teman-teman yang baru-baru karena kita jadi bisa ngerti nih bagaimana cara narasi, cara bercerita era-era sebelum era sekarang. Kan masing-masing era kan tuh kan punya definitif cerita yang kalau ini zaman ini tuh ya North Star ini, terus kemudian setelah itu ada Dragon Ball, kemudian ada One Piece, setelah itu Kimetsu no Yaiba, eranya berbeda. Era-era berbeda. Nah, dan semuanya bagus. Masuk ke kenapa Jojo sepopuler itu, Riz? Nah, itu juga karena kalau aku ngelihatnya kan dia populer banyaknya itu di part 3 ya, itu ketika udah mulai keluar stand-stand. Mekaniknya bagus, Mas. Ini belum ada stand ya? Belum. Karena teman-teman di Netflix itu kan juga ada Jojo ya. Nah, sekarang yang ongoing itu part
Ya, penontonnya juga banyak gitu kan. Terus kalau kita nyari di YouTube juga banyak yang bahas segala macam. Aku pribadi teman-teman itu ngerti pertama kali JoJo Bizarre Adventure itu malah bukan dari komik, tapi dari game PS1. Dan di mana semua tuh kan pakai stand. Makanya pada saat itu aku masih SMA, game itu aku masih SMA, dan pada saat kuliah ngelihat samaan King, aku langsung bilang kok kayak JoJo ya? Nah, Kan? Iya kan? Sama kan? Nah, makanya begitu Daris bilang tadi, emang aku mencoba teman-teman nonton di Netflix itu nonton JoJo Bizarre, tapi jujur aku nggak cocok. Season 1 ya? Season 1, karena pengen tahu dari awal kan dia ketemu Dio segala macam. Ya kan ini kan kejadian. Tadi aku buka juga, oh ya ini kejadiannya gitu. Kalau eranya aku sih senang-senang aja. Ini kan era Victorian gitu. Aku senang-senang aja. Cuman kalau di anime yang baru, animenya bukan hanya yang ini kan, Riz? Dulu udah ada juga kan? Ada, OVA tapi. Oh, OVA gitu. Nah, animenya sendiri badannya diperkecil sedikit. Ini kan lebay banget teman-teman. Di komik ini lebay banget gitu. Nah, animenya sendiri aku nggak cocok karena memang cerita dan penyajian ceritanya di zaman segitu emang semuanya serba tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba datang, ada saudara, ada jadi saudara angkat segala kayak gitulah gitu. Jadi memang aku belum nyampe ke part yang oke dan dia punya stand itu tadi. Stand itu kan bagian dari gimmick yang menarik kan ya. Sebenarnya. Nah, itu mungkin apa ya? Mungkin kalau aku melihatnya adalah bagaimana pertumbuhan ceritanya itu yang bikin menarik. Pertumbuhan. Karena itu kan kita kayak dipaksa ngikutin dari generasi ke generasi ya. Dan itu selalu menyajikan hal-hal yang unik. Tapi poinnya sama. Kalau meminjam bahasa, nah di belakang ini kan ada anunya. Ada apa namanya? Keterangan komentar pengarang. JoJo itu adalah cerita tentang himne manusia. Himne itu kan lagu ya. Jadi bagaimana pertarungan Dio dan keluarga JoJo ini adalah personifikasi dari pertarungan dua himne manusia yang berbeda. Ada yang ideologi. Iya. Menariknya tuh sesimpel ini adalah komik ini adalah cerita yang sangat biasa. Tapi ramuannya mungkin luar biasa. Yes. Oke. Dan kepopulerannya kan juga tidak yang spike banget, tapi dia punya cult sendiri. Betul. Karena meme-nya banyak. Kalau itu ya, betul sekali. Jadi update terus. Maksudnya orang selalu ketemu JoJo, ibaratnya gitulah. Selalu ketemu JoJo. Dan update-nya itu juga dari zaman. Ada yang zamannya udah zaman sekarang Stone Ocean itu kan bahkan tokoh utamanya jadi cewek. Yang baru ini kan yang Stone Ocean. Tapi judulnya sama, Riz? Judulnya sama, Jocelyn tuh. Karena ya mangakanya bener-bener bertumbuh dari bagaimana cewek itu hanya sekedar damsel in distress. Jadi dia bisa bikin karakter utama cewek. Jadi punya cerita, punya hal yang diperjuangkan. Itu kan hal yang bagus banget ya. Makanya aku encourage banget sih teman-teman buat baca ini, buat koleksi ini, karena pertama agar laku dan terbitnya lancar. Kedua juga asik gitu, kita baca satu cerita dari pengarang yang sama, dia bertumbuh dengan ada konektivitasnya. Nah, itu juga menarik, guys. Mungkin nanti suatu saat kita akan ngebahas juga. Aku kan melihat ada kemiripan, bukan kesamaan, tapi ada hal-hal yang mirip gitu antara mangakanya JoJo dengan mangakanya Senseiya kan. Artinya terus-menerus berusaha menghidupkan dan mewujudkan IP-nya mereka. Senseiya tuh sampai sekarang masih ada yang baru kan. Dan terus-menerus juga bertumbuh dan berjalan gitu. Bedanya memang IP Senseiya tuh pernah atau bisa dikerjakan oleh Masami Kumurada sendiri atau digambar oleh orang lain. Kalau ini JoJo fokus dia kan. Dan IP yang berjalan itu berkembang sesuai zaman. Betul. Bisa dibaca oleh orang di zaman itu. Betul. Tidak reliance ke nostalgia. Tanpa meninggalkan core-core-nya. Beda sama Dragon Ball tuh. Yang ketika ada sequelnya dan Boruto. Itu kan reliance ke nostalgia ya. Bukan fokus building sesuatu yang baru Senseiya tuh seperti itu. Ya betul. Ada nih Senseiya Next Dimension buat penggemar-penggemar lama. Kalian penggemar baru dikasih Senseiya Lost Canvas, ada Saint Yasuo. Kamu nanti juga pasti ada produk baru. Iya betul. Itu sih. Mungkin itu aja kali ya. Itu aja soal JoJo Bizarre
Bizarre Adventure. Jangan lupa beli ya. Yes. Udah di toko-toko terdekat. Betul. Dan kalau kalian yang udah baca JoJo Bizarre Adventure atau nonton ngikutin, silahkan komen di kolom komentar. Thank you teman-teman. Makasih. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya.